Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya pengoptimalan penggunaan Microsoft Word-nya. Yang kali ini saya ingin coba berbagi pengalaman bagaimana kalau Anda bermaksud menempatkan image atau gambar berupa save. Kita coba sama-sama ya. Nah, saya akan membuka kembali contoh dokumen yang sudah dipakai di dalam pembahasan atau materi penjelasan sebelumnya, yaitu tentang dokumen protokol kesehatan skenario the new normal di lingkungan PT ABC Bandung. Ya, ini hanya sebagai contoh. Nah, saya kebetulan di sini ya bermaksud menempatkan image atau gambar berupa save gitu kan. Saya tempatkan di posisi terakhir dari dokumen ya. Misalkan saja, nah setelah Anda tempatkan di posisi terakhir di dokumen atau dimanapun sesuai dengan kebutuhan, Anda pindahkan dari tab Home ke tab Insert. Nah, di materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana Anda menempatkan picture. Menggunakan insert picture, baik from file, this device, maupun online picture. Kemudian juga di materi video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana menggunakan smart art. Nah, yang akan saya bahas sekarang adalah bagaimana kalau Anda mau menggunakan save. Pilihan save ini dari versi Microsoft Word pertama sampai dengan yang sekarang, versi 2019, itu tidak jauh berbeda. Isinya hampir sama. Anda bisa menggunakan save ya berupa line, garis, bisa berupa rectangle save ya, kemudian juga bisa berupa basic save, diantaranya Anda juga bisa membuat menggunakan berbagai save berupa block arrow, ataupun save berupa equation save, bisa juga Anda membuat flowchart, ya, bisa juga menggunakan berbagai bentuk star and banner, atau juga menggunakan call out dan lain-lain. Jadi variasinya cukup banyak. Dan ini dari versi yang lama sampai sekarang tidak jauh berbeda. Ambil contoh misalkan saya ingin menggunakan save yang berupa atau yang kategorinya star and banner. Misalkan saya pilih ini hanya contoh, scroll horizontal, kemudian saya tarik di posisi yang Anda inginkan. Misalkan seluas ini, lepas. Otomatis, ketika Anda menempatkan save pada dokumen Microsoft Word, Anda akan punya contextual tab Drawing Tools, ya, yang isinya ada satu format yaitu save format. Nah, pada pilihan save format ini, langkah yang pertama yang dapat Anda gunakan adalah melakukan pengaturan save style-nya. Save style-nya Anda tinggal pilih sesuai dengan save style yang Anda inginkan di sini. Anda silakan pilih mau memakai save style yang manapun sesuai dengan keinginan. Misalkan saya pilih ini. Oke, ini save style-nya. Kemudian, ya, pada pilihan save style ini, Anda juga sebenarnya bisa mengatur lebih lanjut dengan menggunakan save style option yang ada di kanannya. Saya ambil contoh. Untuk degradasi warna, Anda bisa memilih save fill. Anda boleh ganti warna seperti ini. Kemudian berikutnya Anda boleh juga menggunakan pilihan more fill color, kalau color warnanya tidak ada yang sesuai, baik yang tab standar maupun tab custom. Atau bisa juga Anda menggunakan picture atau gambar. Nah, kalau Anda pilih picture, ada berbagai kemungkinan Anda mengambil file gambar yang akan melatar belakangi save itu. Dari file gambar yang sudah Anda punya, bisa mencari di internet, bisa juga berupa icon. Ini yang berbeda. Icon ini adanya di versi Microsoft Office 2019 untuk picture-nya. Nah, misalkan saya menggunakan from a file gitu kan. Artinya gambarnya saya sudah punya, saya pilih from a file, kemudian saya ambil contoh, saya tidak punya gambar yang ini, tapi kita coba ya. Saya mencari gambar, oke, yang akan saya tempatkan. Yang saya akan tempatkan di posisi latar belakang. Misalkan saya pilih ini, nah, saya klik OK. Maka dia bentuknya seperti ini loh, save-nya. Ya, bentuknya seperti ini. Ini menggunakan save file-nya berupa picture. Tapi kalau tidak mau berupa picture, ingin degradasi warna, Anda pilih degradasi warna yang Anda inginkan. Nah, kebetulan saya pilih ini, misalkan dari warna gelap ke warna lebih muda, seperti ini. Seperti yang saya sampaikan, bahwa degradasi warna ini atau pilihan warna yang ada pada pilihan gradient ini tergantung daripada theme yang digunakan. Jadi kalau di tab design, di sini kombinasi theme yang Anda pilih warna ini, dia akan menyesuaikan. Ini tergantung kombinasi warna yang Anda pilih pada theme yang Anda gunakan, template yang Anda gunakan.
Terserah mau warna apapun. Hati-hati kalau Anda memilih color-nya dari sini, dia berlaku tidak hanya pada warna save yang Anda pilih, tapi juga akan mengubah kombinasi warna pada smart art yang ditempatkan pada dokumen yang sama, pada kombinasi background yang Anda gunakan pada dokumen yang sama, dan seterusnya. Ini hanya contoh. Nah, tapi kalau ingin mengatur sendiri, di tab Save Format, Anda pilih Save berikutnya, Anda dapat memilih di sini gradient, kemudian Anda pilih More Gradient. Nanti akan keluar navigation pane, format save yang ada di kanannya. Di sini Anda boleh menggunakan, tadi kan solid color, ini gradient, kemudian Anda bisa menggunakan picture, ini menggunakan picture, Anda pilih picture yang akan menjadi, yang akan melatar belakangi save yang Anda inginkan, seperti ini. Atau bisa juga menggunakan pattern fill, ya, misalnya aja efek arsir seperti ini, terserah, Anda bisa bebas, ya, Anda bisa bebas. Ini kalau Anda menggunakan format save. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saja saya ingin kembalikan saja ke bentuk efek gradient biasa, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan option pengaturan save style yang lain, yaitu save outline. Save outline. Save outline ini dipakai untuk menampilkan garis daripada bentuk save-nya, yang mengatur garis daripada bentuk save-nya. Nah, default-nya di sini tentunya memakai theme yang sudah ditentukan. Tapi kalau saya ingin warnanya diganti, ini ingin warna ini, Anda bisa ganti. Kalau garisnya ingin lebih tebal, Anda ganti weight-nya dengan garis yang lebih tebal seperti ini, misalkan, sehingga lebih mencolok. Kemudian ingin bentuk garisnya tidak mau solid, tapi ingin dot, ini bentuk dot, gitu kan? Kayak seperti itu. Saya batalkan, ya. Nah, itu kalau Anda bermaksud menggunakan save outline. Arrow ini hanya bisa digunakan kalau kebetulan save yang Anda tempatkan berupa line, ya, berupa line. Berikutnya save effect. Save effect ini sama dengan pembahasan penggunaan image atau picture atau gambar, gitu kan. Anda bisa memberikan efek shadow, itu bayangan, bayangannya bisa ke atas, ke kiri, ke kanan ya, tergantung kebutuhan. Seperti ini efek bayangan. Anda juga dapat memberikan efek reflection seperti ini. Jadi seolah-olah save-nya ditempatkan di atas meja kaca. Jadi ada pantulan ke bawahnya. Ini saya tidak gunakan. Anda juga dapat menambahkan, ya, Anda juga dapat menambahkan pada save efeknya glow, yaitu pencahayaan di sekitar objek gambarnya. Seperti ini ada pencahayaan di sekitar objek gambarnya. Ya, tentunya kombinasi warnanya juga tergantung dari tema yang Anda pilih. Misalkan seperti ini, tipis. Oke, Anda juga berikutnya dapat menggunakan soft edge agar lebih blur di area sekitarnya, atau juga menggunakan efek 3D itu seperti ini. Cuma hati-hati kalau memakai efek 3D juga ada kemungkinan mungkin tidak lebih jelas juga, kira-kira seperti itu. Ini kalau menggunakan efek 3D, ya. Oke, saya tidak menggunakan efek 3D. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau ternyata saya mau menempatkan teks pada save tersebut. Menempatkan teks pada save tersebut, Anda tinggal klik kanan mouse, kemudian Anda pilih Add Text. Jadi menempatkan teksnya, Anda klik di objek save-nya, klik kanan mouse, kemudian Anda pilih Add Text. Nah, baru kursor atau titik sisipnya akan berkedip di dalam save. Misalkan saja saya tuliskan di sini tulisan sebagai berikut. Mari kita menggunakan masker dan menjaga jarak. Misalkan, ini hanya contoh menjaga jarak. Nah, tulisan yang ada di sini tentunya dapat diatur lebih lanjut. Nah, mengatur pengaturan lebih lanjutnya, Anda blok dulu teks yang Anda inginkan, kemudian Anda bisa pindahkan ke tab home dulu, kemudian Anda pilih jenis huruf yang Anda inginkan, mau yang mana. Misalkan seperti ini. Kemudian setelah itu ukuran hurufnya, mau diperbesar, mau diperkecil, silakan, tergantung keinginan Anda. Ini untuk mengatur ukuran huruf dan jenis hurufnya. Sedangkan mengatur tampilannya, ya, Anda bisa pindahkan ke tab shape, kemudian Anda bisa menggunakan quick style dari sini. Nah, di sini Anda tinggal pilih bentuk huruf yang menarik yang dapat mewakili shape yang sedang Anda buat, ya, seperti itu. Misalkan saya pilih ini aja, ya, maka tertulis save-nya, mari kita menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah, kalau Anda lepas dari save, maka contextual tab-nya juga akan hilang. Tapi kalau Anda sedang berada di dalam save, maka dia akan menampilkan kembali contextual tab drawing tools yang berisi save format. Ya, oke. Nah, kalau ada bagian tertentu ingin ditonjolkan warnanya berbeda, ya Anda tinggal lakukan pengaturan dengan menggunakan warna yang berbeda. Cukup jelas?